A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar iman dan takwa kita mencapai kualitas yang terbaik, agar kita bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi, ya, maqaman mahmudan, kedudukan yang terhormat di sisi Allah, terutama kelak di hari kebangkitan kita mendapatkan keputusan yang terbaik. Itu karena apa? Karena tingkat keimanan dan ketakwaan kita berada pada tingkatan yang paripurna, yang sempurna. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita mentadaburi surah Al-Asr, surat Wal Asri yang sudah kita hafal. Siapa yang nggak hafal? Semua pasti hafal. Maka kita coba sekarang memahami, mentadaburi, artinya untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan, supaya iman kita meningkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri, artinya demi waktu atau perihal waktu. Jadi ayat pertama ini menegaskan tentang pentingnya waktu. Selama kita hidup di dunia, berarti selama itu kita menjalani waktu dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan ajal. Jadi waktu kita itu nanti sampai mati. Bagaimana kita menggunakan waktu ini? Berarti Al-Quran itu menegaskan pentingnya kita menggunakan, memanfaatkan waktu hidup kita di dunia. Yang masih usia anak-anak muda ini juga jangan mentang-mentang masih muda. Yang dewasa juga, ya, jangan menyia-nyiakan waktu, apalagi yang sudah berumur, kan begitu ya. Kita gunakan waktu hidup ini dengan sebaik-baiknya. Nah, maka gara-gara manusia menggunakan waktu ini, dikatakan di dalam ayat itu, ayat yang kedua, innal insana apa? Wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu ada dalam kerugian. Manusia yang mana? Semua manusia itu ada dalam kerugian, rugi. Apa arti rugi? Ini Al-Quran pasti benar ya. Maka kita perlu pahami di mana letak ruginya. Jadi karena waktu yang kita gunakan ini, kita habiskan waktu, kemudian dalam mengisi waktu kita menghabiskan aktivitas, kita menghabiskan tenaga, kita menggunakan pikiran dan lain sebagainya. Tapi nanti pada akhirnya setelah habis waktu, ya, maka pada akhirnya nanti kita tidak mendapatkan apa-apa. Itu kan namanya rugi. Jadi rugi itu artinya apa? Sudah habis segala-gala, tetapi pada akhirnya tidak mendapatkan apapun, nihil. Bukan hanya rugi, malah celaka. Jadi artinya hadirin rahimakumullah, yang disebut dengan rugi ini bukan berarti setelah manusia ini hidup di dunia menghabiskan segalanya kemudian mati. Kalau mati mah nggak rugi. Sekali lagi, kalau mati itu tidak rugi, karena mati itu tidak merasakan yang namanya rugi atau untung. Yang disebut rugi itu artinya setelah kita mati nanti dibangkitkan hidup kembali. Kemudian setelah kita hidup, nah itu
tidak mendapatkan nikmat lagi. Nah, itu namanya rugi. Jadi rugi itu begitu kita hidup lagi tidak dapat apa-apa. Mending kalau mati sekalian, kan mati itu enggak statusnya tidak rugi tidak untung, enggak merasakan apapun. Lebih baik begitu. Tapi kalau ini masalahnya begitu hidup lagi tidak mendapatkan nikmat. Ketika kita di dunia hidup menerima nikmat Allah yang senantiasa kita nyatakan syukur kepada Allah atas segala nikmat. Yang katanya dan memang faktanya nikmat itu tidak terhingga. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka nikmat ini secara matematik jumlahnya tak terhingga. Jadi manusia ini dalam sejarah, sepanjang sejarah manusia tidak pernah habis-habisnya Allah melimpahkan nikmat di langit dan di bumi ini dan segenap isinya. Allah limpahkan nikmat sehingga umat manusia terus bisa menjalani hidup. Itu nggak habis-habis. Sumber daya hidup yang Allah limpahkan kepada manusia itu adalah nikmat yang utama dari Allah, dari Sang Pencipta. Nah, jangan sampai kita mengisi kehidupan dunia ini, kita dapat nikmat Allah, kita gunakan nikmat Allah menurut maunya kita, pada akhirnya nanti ketika hari kebangkitan, ketika kehidupan berikutnya kita tidak dapat kesinambungan nikmat. Nah, itulah yang disebut rugi. Jadi artinya selama kita hidup di dunia, apa saja yang kita lakukan, bagaimana kita menggunakan nikmat ini, kan begitu. Jadi itu yang dimaksud rugi ini harus tuntas. Apa arti rugi? Ketika pada akhirnya nanti kita hidup lagi tapi tidak mendapatkan apapun, nihil, nol, bahkan celaka. Kenapa celaka? Karena mendapatkan keputusan azab Allah, hidup di dalam jahanam. Ini kalau kita perhatikan di Al-Quran, keseluruhan Al-Quran itu sudah memberikan status hukum kepada kita semua. Kullu bani Adam khotoun. Setiap anak Adam itu sudah punya status hukum berdosa. Apabila kita membiarkan diri dengan status hukum ini, maka akan berkelanjutan kepada keputusan hukum Allah yang disebut dengan qada di hari kemudian. Apabila Allah sudah menjatuhkan qada, keputusan itu sudah kun fayakun, sudah tidak bisa dirubah lagi. Kata Allah azab ya azab kekal abadi. Nah itu. Jadi kita jangan sampai rugi di akhirat nanti gara-gara di dunia kita tidak menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian kecuali, kan begitu ayatnya ya. Surat Al-Asr itu, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali yang tidak rugi itu, ya enggak? Arti tidak rugi berarti dia akan mendapat kesinambungan nikmat di akhirat. Dihidupkan lagi, engke bakal menang nikmat deui, kan gitu. Itu berarti beruntung, tidak rugi. Siapa mereka? Alladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini kuncinya. Kita harus beriman. Apa arti iman? Iman itu artinya percaya kepada kebenaran firman Allah, percaya kepada ayat-ayat Allah. Kalau saya boleh tanya, percaya enggak kepada Al-Quran? Akhirnya pertanyaan berikutnya, paham enggak isi Al-Quran? Nah, jangan sampai kita percaya kepada Al-Quran tapi tidak paham isinya. Itu namanya kepercayaan palsu, kepercayaan buta atau iman buta. Iman itu, percaya itu setelah memahami, memikirkan, mentafakuri. Oh iya, ini benar. Itulah iman yang benar. Jadi iman yang hak adalah iman berdasarkan pemahaman ilmu, berdasarkan penilaian dan pemikiran, sehingga timbullah sebuah keyakinan. Ya benar, ini saya percaya karena logis, masuk akal, bisa dipahami. Dan inilah yang bisa memberikan kepuasan batin saya ini, saya paham benar ini. Maksud tujuan hidup ini adalah seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Nah, itu iman baru. Iman itu adalah hasil memahami dulu, di pikiran heula aja. Itu bisa ujug-ujug iman.
Karena iman itu kalau dalam perjalanan dakwah Nabi, orang yang beriman itu baru muncul 10 tahun kemudian setelah kenabian. Al-Quran pada bagian pertama itu diturunkan ayat-ayat surat-surat Makkiyah, namanya kan begitu Pak. Surat Makkiyah itu surat-surat yang panggilannya wahai orang-orang, wahai manusia kan, ya ayuhan nas. Udah ada orang beriman belum? Belum bacaan ayat. Jadi surat-surat Makkiyah itu surat-surat yang memberikan peringatan tentang akan adanya hari kebangkitan, tentang akan adanya keputusan Allah pada masa yang akan datang. Itu dipahami dulu. Baru 10 tahun kemudian atau 13 tahun kemudian turunlah surat-surat Madaniyah. Surat-surat Madaniyah itu cirinya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, kakarak aya orang beriman. Jadi orang beriman itu setelah memahami surat-surat Makkiyah dulu, dipahami, dipelajari, ditelaah, baru timbul, oh ya paham, benar, yakin, iman. Itulah hakikat iman. Jadi kita harus mengimani dalam arti paham dulu isi surat-surat Makkiyah. Gitu. Maka tadabbur Quran itu wajib bagi orang-orang yang mengaku dirinya iman, bagi orang yang berislam, bagi orang-orang muslim Islam. Itu orang yang beriman karena sudah memahami tentang visi hidup dunia akhirat berdasarkan Al-Quran. Kemudian bukan hanya iman, ternyata harus disempurnakan dengan wa amilus sholihat, kan ilal ladina amanu wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Tambahan, lengkapi, harus juga beramal soleh. Apa arti amal soleh? Amal artinya perbuatan. Perbuatan yang soleh-soleh artinya yang bagus, yang baik. Soleh menurut siapa? Soleh menurut ketentuan Allah. Jadi nanti setelah dia membaca ayat-ayat Allah, agar dia bisa menerima keputusan terbaik nanti di akhirat, menerima keputusan apa? Ampunan, kemudian jannah, kesinambungan nikmat pada kehidupan berikutnya, maka Allah memberikan syarat dan ketentuan. Selama di dunia kita harus amilus soleh, Pak. Berlaku soleh. Apa arti soleh? Ikuti ketentuan Allah. Ada perintah, maka jalankan. Ada larangan, maka tinggalkan. Nah, kita sekarang bertanya, apakah kita sudah berlaku soleh apa belum? Soleh itu artinya menurut Allah, perintah Allah ditunaikan, larangan Allah ditinggalkan. Contoh amal soleh begini. Di dalam Al-Quran atau di dalam setiap akhir khatib Jumat, itu kan ada wasiat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Kan sering kita dengar itu. Nah, bisa nggak kita beramal soleh berdasarkan ayat ini? Allah menyuruh kepada kalian agar kita ini berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli. Apakah kita sudah bersikap adil nggak? Ketika kita jadi seorang kepala keluarga, ketika kita menjadi pimpinan di masyarakat, ketika kita pegang jabatan, terutama nanti ketika orang jadi hakim di pengadilan, kan begitu. Bisa nggak berlaku adil? Adil itu berarti jangan memihak kepada orang-orang yang punya kedekatan dengan kita, atau kita ini lebih mengutamakan kerabat kita, orang dekat kita. Itu apakah kita sudah bisa berlaku adil dalam kehidupan ini? Apabila kita berlaku adil, itu satu bentuk kesolehan. Kemudian wal ihsan, kita harus berbuat baik. Perbuatan baik kita, perbuatan yang benar, apapun yang kita lakukan harus baik dan benar, ihsan. Itu juga satu bentuk kesolehan. Kemudian apalagi? Wa ita'idil qurba, membantu kerabat dekat. Allah perintahkan apabila ada kerabat kita yang punya masalah, perlu bantuan, maka itu juga harus dibantu. Yang namanya kerabat, kalau bukan kita yang membantu, siapa lagi? Kan gitu. Itu Allah perintahkan, bantu apabila ada kerabat dekat yang membutuhkan. Baru setelah itu, setelah kerabat, orang lain yang tetangga dan sebagainya. Kemudian apalagi? Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan Allah melarang, ini larangannya, jangan melakukan fahsya,
Fahsya itu artinya perbuatan-perbuatan yang melanggar moral, asusila, seperti zina, apalagi pelecehan, perselingkuhan, termasuk barangkali di dalamnya ada perjudian. Itu fahsya, perbuatan-perbuatan yang merusak moral, mentalitas. Dan munkar itu perbuatan yang melanggar etika, hukum, kejahatan, pelanggaran-pelanggaran. Itu juga jangan dilakukan. Nah, itu Allah memberikan perintah dan larangan seperti itu. Nah, orang yang amilus sholihat berarti memperhatikan ini, menunaikan perintah ini dan menghindari larangan Allah. Ada lagi yang satu lagi, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Dan al bagh itu artinya kesewenang-wenangan. Mentang-mentang kita punya jabatan, kita berlaku sewenang-wenang, mentang-mentang kita punya harta, kita berlaku arogan, sewenang-wenang kepada orang yang tidak punya. Ya, dengan hartanya kita merasa berkuasa, monopoli dan lain sebagainya. Mentang-mentang kita punya ilmu juga membodohi orang, mencelakai orang dan lain sebagainya. Itu ya, al-bagh artinya kesewenang-wenangan karena kelebihan yang melekat pada dirinya. Ya'idukum la'allakum tazakkarun. Dan Allah memberikan pelajaran kepada kalian semua, kepada kita semua, agar kalian mengikuti, mengambil pelajaran yang Allah ajarkan. Nah, itu orang yang soleh berarti menjalankan perintah Allah, menghindari larangan Allah, dan mengikuti pelajaran dari Allah. Pelajaran Allah itu adalah kitab suci Al-Quran. Nah, itu lengkapi keimanan ini. Kalau sudah punya iman berdasarkan pemahaman, maka lengkapi dengan amilus sholihat itu semua. Berbuatlah yang soleh, yang benar, sehingga disukai oleh Allah. Ternyata tidak cukup itu, ada lagi apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Bukan hanya iman dan amal soleh, tapi juga harus dilengkapi lagi dengan bertausiah. Tawasau, bertausiah. Sampaikan wasiat kepada orang lain juga. Bil haq, dengan nilai-nilai kebenaran. Jadi jangan sampai kebenaran itu hanya untuk diri sendiri. Kan orang di rumah juga pengen tahu mana yang benar, yang hak. Maka tawasau bil haq. Beritahu keluarga kita, anak kita, istri kita, ya. Kemudian juga masyarakat yang dekat dengan kita, sampaikan, wasiatkan kepada mereka untuk menjalankan yang hak. Al-haq itu min rabbika, yang benar dari Allah, begini-begini, harusnya begini-begini. Kemudian juga watawasau bis sabri. Juga wasiatkan kepada orang-orang untuk bersabar. Bersabar dalam apa? Dalam hal apa? Dalam hal tadi menjalankan kesolehan. Karena orang soleh, orang yang lurus di jalan Allah itu akan mengalami batu ujian, ya, akan mengalami siap-siap. Apapun kesulitannya, apapun ancamannya, apapun tantangannya, kita harus tetap konsisten di jalan Allah, kan begitu. Tegakkan nilai-nilai kebenaran. Jalankan terus perintah Allah, hindari jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum sekalipun hidup kita lagi kepepet misalkan. Itu yang Allah wasiatkan. Jadi jangan sampai kita ini jadi orang yang merugi. Tadi kita rugi itu namanya. Rugi itu artinya ketika kita di dunia menggunakan nikmat Allah semaunya kita, pada akhirnya di akhirat nanti kita nggak dapat nikmat Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi pada intinya kehidupan dunia ini adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dan kehidupan akhirat itu adalah Allah akan memberikan imbalan atau balasan. Siapa sesungguhnya yang berhak menerima nikmat ini? Karena nikmat yang kita terima di dunia ini sifatnya baru nikmat uji coba dan sementara. Tapi nikmat akhirat itu nikmat anugerah karunia Allah dan itu kekal abadi. Itulah visi hidup dunia dan akhirat. Jika kita tidak menggunakan hidup di dunia dengan iman dan takwa, amal soleh dan bertausiah kepada orang lain, maka rugilah kita. Pasti rugi karena Al-Quran ini tidak diragukan kebenarannya. Pasti surat ini benar. Surat Wal Asri ini pasti benar
adanya. Orang yang rugi artinya yang tidak bakal mendapatkan kesinambungan nikmat di akhirat, dan itu akan membuat kita menderita. Katanya azab Allah itu alim, azab Allah itu pedih lahir batin. Itu nanti jangan sampai kita mengalami penyesalan lahir dan batin di hari kemudian. Dan mudah-mudahan kita bisa tingkatkan iman takwa kita, menggunakan kehidupan ini, waktu hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya menurut yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran itu dari ayat-ayat Allah, dan kekeliruan tentunya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.